Salam sejahtera untuk kita semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tanda-tanda atau ciri-ciri kiriman santet ataupun sihir ini gagal mengenai sasaran atau target. Pada zaman ini praktek-praktek sihir, praktek-praktek santet ini masih saja ada yang melakukan. Kadang-kadang untuk menyingkirkan lawan bisnis ada juga yang menggunakan cara ini. Kadang-kadang hanya karena sakit hati atau dendam, ada juga yang menggunakan cara ini. Nah, dengan mengetahui tanda-tanda atau ciri-ciri ini nanti, panjenengan semuanya bisa antisipasi dan juga akan semakin waspada. Nah, tandanya bagaimana kalau orang yang mengirim santet ataupun mengirim sihir ataupun energi negatif kepada panjenengan itu gagal mengenai sasaran atau mengenai targetnya? Yang pertama tandanya adalah biasanya ada suara ledakan. Nah, suara ledakan ini itu di sekitar rumah panjenengan. Kadang-kadang di genteng. Ini ledakannya biasanya juga keras. Nah, kalau ada suara ledakan semacam itu justru itu gagal mengenai panjenengan. Makanya panjenengan justru tidak usah khawatir, tidak usah takut. Nak wong Jawa ngarani iku wis tambar. Jadi malah sudah netral. Artinya santet itu tidak mengenai panjenengan yang dikirim. Jadi belum sampai kepada target, ini sudah meledak lebih dulu. Nah, ini tanda yang pertama kalau santet itu tadi gagal mengenai sasaran. Kemudian tanda yang nomor 2, ini biasanya kalau gagal mengenai sasaran atau target, ini akan kembali kepada pengirimnya. Nah, ini yang tahu otomatis yang mengirim santet. Nah, mudah-mudahan kita semuanya bisa terhindar dari praktek-praktek santet ataupun sihir semacam ini. Dan biasanya kalau target atau sasarannya itu energinya itu lebih kuat, itu secara otomatis akan mempunyai pagar gaib. Lah, pagar gaib yang kuat ini bisa mengembalikan santet secara otomatis. Jadi yang mengirim santet itu nanti bahkan akan kena dengan sendirinya. Ini tandanya kalau gagal semacam itu. Dan santet yang dikirim kalau sudah kembali kepada pengirimnya atau gagal, itu biasanya malah lebih dahsyat lagi. Jadi pengirimnya ini akan kesakitan yang lebih dahsyat malah. Nah, itu tanda yang nomor 2. Kemudian tanda yang nomor 3, ini yang bisa mengetahui juga pengirim santetnya ini. Ini biasanya si target atau sasarannya itu justru malah sehat, semakin sehat dan malah riang gembira, semakin bahagia. Aman artinya tidak ngefek. Kalau kena itu pikirannya kacau, sering marah-marah, akhirnya sakit-sakitan. Nah, ini biasanya juga kontan kok. Kalau santetnya dahsyat, energinya besar, itu kontan. Biasanya langsung sakit biasanya. Mendadak itu.
Tetapi kalau panjenengan semuanya masih oke saja, badannya sehat, malah senang, riang gembira, ya artinya santet itu tadi gagal mengenai sasaran, mengenai panjenengan. Seumpama panjenengan dijadikan target sasaran. Nah, itu bisa dipantau oleh pengirim santet, itu bisa dipantau. Loh, ini yang saya kirim santet kok malah senang-senang saja, aman-aman saja. Lah, itu artinya gagal kiriman santetnya. Kemudian tanda yang nomor 4, kalau kiriman santet itu gagal mengenai sasaran, ini bisa panjenengan lihat dari matinya hewan di sekitar target. Jadi seumpama nih nggih, jenengan itu menjadi sasaran, ya, sasaran santet ataupun sihir ataupun teluh. Nah, panjenengan itu mempunyai hewan peliharaan, ya, kucing seumpama. Ini kan peka nih kucing ini. Nah, ini kalau kucing panjenengan itu mati secara mendadak, bukan kena racun loh ya. Jadi mati secara mendadak ataupun sakit keras secara tiba-tiba di dekat panjenengan. Nah, ini ada indikasi panjenengan dikirim santet tetapi gagal mengenai panjenengan, tetapi mengenai si kucing itu tadi. Biasanya memang salah satu hewan sebagai penangkal santet itu yaitu kucing, nah, kemudian anjing itu juga bisa. Ini karena dia peka dan energinya besar sebenarnya untuk menangkal santet jenis hewan ini. Nah, ini kalau kucing peliharaan panjenengan ya, ini mati secara mendadak atau sakit keras mendadak kemudian meninggal. Nah, ini ada indikasi kalau ada orang yang mengirim santet kepada panjenengan tetapi gagal dan mengenai si kucing. Itu didampingi ataupun istilahnya itu dilindungi energinya oleh kucing itu tadi, ditangkal oleh kucing. Nah, kucingnya yang kena sasaran. Kemudian tanda yang nomor 5, kalau kiriman santet itu gagal mengenai target, ini bisa kita lihat dari tanaman ya. Tanaman ini, tanaman terutama tanaman penangkal sihir ya, ini ada jenis sendewulung ya, pringgading ya, ini contohnya, ini salah satunya. Ini mati juga secara mendadak, tahu-tahu kering paginya. Nah, ini sebagai tanda kalau kiriman santet itu tadi itu gagal mengenai sasaran. Jadi yang kena sasarannya tanaman. Jadi hewan dan tanaman ini bisa panjenengan jadikan indikasi untuk mengetahui kalau ada orang yang mengirim santet kepada panjenengan. Ikan saja bisa ini kalau hewan. Seumpama panjenengan ya di akuarium itu punya ikan, ikannya itu mati secara mendadak, ini bukan karena kurang oksigen ya, panjenengan harus teliti dulu secara mendadak, dan biasanya ada letusan, ada suara ledakan, tahu-tahu ikan itu mati secara mendadak. Itu juga bisa sebagai indikasi kalau santet yang dikirim pada panjenengan itu tadi gagal. Kemudian tanda yang nomor 6, kalau kiriman santet itu gagal mengenai target, ini biasanya ada tanah itu berserakan di sekitar rumah panjenengan, dan baunya tanah itu tidak enak, busuk baunya. Nah, tanah yang berserakan itu biasanya ada di sekitar rumah panjenengan, terutama di dalam rumah. Kalau tidak ada yang menebarkan tanah seumpama di dalam rumah panjenengan, kok tahu-tahu ada tanah yang berserakan di situ dan baunya itu ada bau wanginya ya, kemudian bau itu juga agak busuk. Nah, ini sebenarnya media santet yang digunakan ya, sebenarnya itu dikirim kepada panjenengan tetapi gagal. Akhirnya apa? Hanya berserakan begitu saja. Itu bisa panjenengan atasi nanti dengan
doa-doa tertentu panjenengan sapu dengan sapu kawak itu juga bisa netral nanti. Dengan membaca doa tulak bala itu juga bisa menetralkan. Kemudian tanda yang nomor 7, kalau kiriman santet ataupun sihir ataupun teluh itu gagal mengenai target atau sasaran, itu biasanya ada bekas-bekas bercak darah. Nah, ini tertentu biasanya kalau memang tujuannya itu untuk membunuh, ya santetnya itu tujuannya untuk membunuh seumpama. Nah, itu kalau gagal biasanya ada bercak darah dan masih segar dan baunya juga amis. Itu di lantai panjenengan. Kalau tidak itu di sekitar tempat tidur panjenengan. Kalau tidak itu ada di dinding rumah panjenengan. Nah, ini tandanya kalau santet itu tadi gagal. Justru panjenengan kalau tahu semacam ini jangan takut. Kalau takut artinya pikiran panjenengan masih terteror, masih ada sisa-sisa. Nah, ini makanya panjenengan juga harus bersihkan darah tersebut ya dengan air yang diberi doa-doa. Nah, bisa juga dicampur dengan air itu tadi, dicampur dengan garam grosok yang diberi doa atau jopo montro khusus untuk menangkal dan menetralkan sihir ataupun santet ataupun teluh. Nah, itu tandanya ya ada bercak darah. Kemudian tanda yang nomor 8, ini biasanya bisa panjenengan lihat dari keran air. Keran air ataupun pipa air itu biasanya itu bocor, tetapi bocornya ini besar, seperti bekas ada ledakan. Seumpama gini, seperti pipa tetapi kalau kena letusan itu loh. Nah, semacam itu, bocornya semacam itu. Jadi bukan hanya bocor sekedar keran bocor, tidak, tetapi rusaknya itu mendadak dan biasanya dibarengi dengan suara letusan. Akhirnya apa? Air yang ada di bak mandi biasanya itu meluap. Nah, ini juga sebagai tanda. Panjenengan bisa antisipasi akan hal ini. Jadi bukan karena kerusakan bocor biasa, lemnya tidak, tetapi seperti ada bekas ledakan. Kayak kalau kena mercon itu loh, atau petasan itu kan ledakannya beda loh. Nah, semacam itu. Ada hancur-hancurnya semacam itu. Nah, itu sebagai tanda kalau ada yang mengirim santet kepada panjenengan tetapi gagal mengenai target, mengenai panjenengan. Akhirnya yang kena itu tadi. Kemudian tanda yang nomor 9, kalau kiriman santet ataupun teluh ataupun tenung ataupun jengges itu gagal mengenai sasaran, itu biasanya ada bunga yang berserakan dan juga paku atau jenis-jenis potongan-potongan besi ataupun paku itu yang berserakan di dalam rumah panjenengan. Jadi seumpama ini kalau ditaburkan orang secara langsung itu tidak mungkin. Tetapi ini sebenarnya tadi sebagai medianya si pengirim santet. Tetapi kalau energinya itu tidak sampai kepada panjenengan, mungkin karena panjenengan itu ahli dikir, energi panjenengan kuat, kemudian panjenengan orangnya selalu bahagia, ini kan sangat sulit untuk disantet. Dan panjenengan selalu dekat dengan Tuhan, ya, itu kan sangat sulit untuk disantet. Lah, akhirnya media yang berupa paku, bunga-bunga segala macam itu tadi hanya jatuh saja di tempat panjenengan, tetapi efeknya sudah tidak ada. Nah, kalau dengan guna-guna beda. Kalau guna-guna itu media ataupun ya berupa kembang itu tadi,
dan juga media yang lain, entah itu kain mori ataupun tanah kuburan, itu disebarkan di sekitar rumah panjenengan. Tetapi ini tidak, ini ada di dalam rumah panjenengan yang secara nalar itu tidak mungkin diberikan atau diletakkan orang, tetapi dikirim secara gaib, dan itu berserakan di rumah panjenengan, dan paku-paku ataupun potongan-potongan besi itu juga berserakan di rumah panjenengan. Nah, itu artinya ada orang yang mengirim sandat kepada panjenengan tetapi gagal. Ya, tinggal saja panjenengan ambil, ya, disapu dengan sapu kawak bunga-bunga itu tadi dan juga potongan-potongan besi, kemudian panjenengan larung saja di sungai ataupun di laut. Itu nanti akan netral kembali. Ya, jadi itu ada beberapa tanda-tanda atau ciri-ciri kalau kiriman sandat itu gagal mengenai target ataupun sasaran. Mudah-mudahan bahasan kita kali ini bermanfaat untuk kita semuanya. Dan bagi panjenengan semuanya, yang terpenting adalah selalu mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa, selalu mohon perlindungan dan keselamatan terhadap Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar terhindar dari praktek-praktek orang-orang jahat yang menggunakan sihir ataupun sandat ataupun teluh ataupun energi-energi negatif yang lain. Matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.